Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan membaca renungan kita di dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, hai saudara-saudaraku, demi rahmat Allah, aku meminta supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang suci, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Jangan hidup seperti orang-orang zaman sekarang ini, melainkan berubahlah berdasarkan pembaharuan pikiranmu. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui dengan pasti manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Dari ayat-ayat ini, kita dapat belajar bahwa hidup yang Tuhan berikan harus dipersembahkan kembali kepada Tuhan sebagai ibadah. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh. Tubuh yang bagaimana? Tubuh yang hidup, yang suci, tubuh yang tidak ada cacat celahnya, yang berkenan kepada Allah. Apa artinya? Ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka kita harus mempersembahkan hidup kita, bukan hanya datang ke gereja, duduk di gereja 1-2 jam, tetapi kemudian setelah keluar ibadah kita malah bergosip, kita korupsi, kita nepotisme, kita kolusi, kita melakukan hal-hal yang jahat. Apakah itu bisa disebut ibadah? Apakah ibadah kita yang sudah kita lakukan kemudian menjadi hal yang menyenangkan bagi Tuhan? Tidak, bukan. Oleh sebab itu di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan hidup. Hidup artinya dalam seluruh kehidupan kita, 24 jam, dalam sehari, 7 hari, dalam seminggu, setiap hari, setiap detik, setiap menit, itu harus merupakan ibadah kita kepada Tuhan, yaitu dengan hidup suci dan hidup yang benar. Jangan hanya rajin ibadah, tetapi setelah ibadah kita melupakan firman, kemudian kita melakukan hal yang tidak baik. Tetapi biarlah ketika kita beribadah, kita juga bisa melakukan apa yang sudah kita dengar dalam ibadah itu menjadi gaya hidup kita. Sekali lagi, ibadah bukan hanya tentang duduk 1 atau 2 jam di dalam gereja, tetapi ibadah adalah keseluruhan hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Sekian renungan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati.